waktu di teater emang nggak kepikiran jadi aktor? Bukankah seni peran teater dan film itu berjalan paralel gitu, maksudnya mirip-mirip walaupun berbeda medan ya. Betul, Tantangannya beda banget, challenge-nya lebih banyak Iya, di teater, iya. lebih sulit karena semuanya all on you have to do some many things Dan gitu. langsung gitu. Iya, langsung live. Sementara kan kalau film itu Setting, semua di setting. semua dan kalau salah bisa diulang. Ya, bukannya itu harusnya ada pemikiran nggak sih? Enggak. Masa? Enggak, aku tuh bener-bener cuman aku seneng berteater, seneng acting di atas panggung. Ya udah dijalanin aja. Okay. Dijalanin dengan senang hati. Oke. Karena kayak kembali ke rumah. Iya. Gitu ya. Udah lama nih belasan tahun menghilang dan tersesat gitu ya. Tahu-tahu bisa manggung lagi. Itu sangat menyenangkan dan bener-bener cuman itu aja. Maksudnya aku cuman ngejalanin aja, nggak ada pikiran mau jadi aktor, nanti mau jadi bintang film, enggak sama sekali. Ngejalaninnya. Apalagi 39 tahun kan waktu itu. Ya udahlah mikirnya gitu kan. Ya dan yang aku, penting dapat kolam aja, kembali ke rumah gitu kan ya. Betul. Dan aku kan di saat yang bersamaan aku teateran tapi kan masih juga di HR consultant itu. Iya. Gitu. Jadi dua kaki gitu ya. Iya. Begitu. Terus setelah kemudian masuk ke teater, kembali ke rumah, si perasaan hilang itu jadi nggak hilang lagi? Mulai terpenuhi. Pelan-pelan? Mulai terpenuhi. Seneng kan? Waktu itu teater keliling namanya. Yes, jadi aku sempat ada masanya tuh aku sempat keliling ke 14 kota di Jawa, Bali. Wow. Seneng banget Mas. Kayak dulu kan pakai bis kecil gitu ya, itu militan banget jadi kocak masih ya. Ya jadi benar-benar menyusuri ujung Jawa terus nyebrang ke Bali. Itu benar-benar paginya kami nyampe ke satu kota, nurunin barang, latihan di situ, malamnya pentas, dan malam itu juga kukut-kukut berangkat pindah lagi, ke kota lain. Seru banget Mas, aku ngerasa seneng banget nih akhirnya aku dapat tempat lagi gitu ya, yaitu perasaan kembali ke rumah tadi. Jadi aku nggak mikir jauh-jauh, apa yang di hadapan mata aku jalanin aja dengan penuh kegembiraan. Nah baru setelah aku sekitar setahun atau 2 tahun aku di teater itu, mulai terbuka lah pintu ke kesempatan yang lain. Jadi lucu, waktu itu awalnya aku pentas di RRI kalau nggak salah, di gedung RRI Jakarta. Ada anak mahasiswa yang nonton aku dan dia setia sekali nunggu sampai aku selesai bersih-bersih make up, dan dia bilang, "Kak, mau bantu film aku nggak? Aku dari mahasiswa dari satu kampus gitu ya, mau bikin film nih, ada tugas kampus. Mau nggak Mbak? Mau nggak Kak?" Dia bilang gitu. "Apa nih? Film?" Iya. Maksudnya aku langsung ngebayang, kamera segala macam. Itu sama sekali aku nggak tahu, nggak kebayang. Jadi boleh deh dicoba. Sepertinya simple, tapi itu buat aku pintu yang cukup besar yang memperkenalkan aku ke dunia film jadinya. Dan mulai dari situ akhirnya terbuka kesempatan-kesempatan yang lain yang tidak aku duga-duga. Totalitas. Ya. Cinta. Sangat. Modal banget sih cinta itu. Jadi karena aku menjalankannya dengan penuh kegembiraan, itu jadi modal aku sampai di titik sampai di hari ini. Jadi kalaupun nanti di tengah jalan aku menemukan kesulitan gitu ya, apalagi kan mungkin buat sebagian orang udah ketuaan mulai 39 atau 40 gitu ya, kenapa nggak dari dulu sih Fon gitu. Banyak tuh orang yang ngomong kayak gitu, apain lagi sih, kan lu udah punya kerjaan ya, udah bagus kan kerjaan, mapan. Sudah mapan, sudah lah. Film lu udah ketuaan, mau mulai dari mana lagi gitu ya, apa ada nanti yang mau terima gitu. Ya banyak lah omongan-omongan seperti itu. Dan dalam perjalanannya pun ya nggak semudah itu juga, karena kan aku sendiri ya Mas, aku tidak tergabung di manajemen atau agensi manapun, bener-bener no clue gitu, mulai dari mana ya gitu ya. Tapi ya dijalanin aja, karena seperti keyakinan aku, begitu walaupun gelap gitu ya, tapi begitu dijalanin nanti pasti kebuka pintu lagi yang lain. Jalanin aja, nanti kebuka lagi. Ada kesempatan apapun yang mungkin kelihatannya simple, sederhana, kecil, ikut aja, nanti terbuka lagi jalan-jalan yang lain. Setuju. Dan itu sampai membawa aku di hari ini. Fon,
kan dirimu cerita waktu di HR consultant itu ada temen yang kemudian bilang sesuatu yang berhubungan kepada pintu-pintu yang kemudian terbuka untuk dirimu. Ceritain dong, itu menarik sekali. Itu menarik ya, oke. Itu sangat menarik menurut saya sih, menarik sekali. Iya, itu sebenarnya adalah bagian dari pencarian aku ya. Ketika aku mengalami keresahan yang tadi aku bilang, aku bingung ada apa ya, ada sesuatu yang kosong nih di diri aku. Aku mulailah membuka diskusi dengan teman-teman dekat lah, gitu ya, dengan keluarga juga dengan teman-teman dekat. Teman aku ini bilang, kan aku di HR Consulting ini juga mengajar gitu ya. Aku conduct assessment dan lain-lain. Aku senang berada di depan orang, senang tampil gitu ya. Tapi sebenarnya awalnya tuh karena aku senang berbagi, aku senang ngajarin orang gitu ya, senang berbagi ilmu. Tapi teman aku ini bilang, Fon, mungkin nggak kesenangan kamu di pekerjaan ini karena kamu senang tampil? Enggak, aku deny gitu ya. Aku cuma bilang aku tuh senang berbagi ilmu, senang sharing pengalaman, senang membantu orang lain. Tujuan aku itu kok gitu. Dan itu yang aku senangi dari pekerjaan aku. Enggak, Fon, coba deh. Jangan-jangan kamu tuh senang tampil. Coba deh. Kamu kan dulu sempat teater. Coba kamu tekuni lagi teater. Dan itu membuka pikiran aku, iya ya, jangan-jangan memang karena aku senang menjadi center of attention gitu ya. Mungkin itu ya gitu. Jadi dari situ aku berusaha terbuka aja, artinya masukan-masukan dari orang aku terima aja dulu gitu. Jangan-jangan itu jalannya gitu ya. Jangan-jangan memang ada kebenaran di situ. Dan akhirnya dari diskusi yang sederhana tadi membuka pikiran aku untuk bisa ngejalanin passion aku sekarang ini. Jadi menurut gitu sih, Mas. Yes, Fon, thank you for sharing. Menurutku juga kadang-kadang passion itu memang harus dicari. Iya. Kita bisa nyari sendiri, atau dari pengalaman saya ada orang lain yang dikirim sama Tuhan untuk memberikan guidelines kepada kita. Yes. Win, coba deh. Kan lo dulu kepikiran pengen jadi penyiar radio. Waktu itu saya udah kuliah, udah lupa. Waktu SMP menggebu-gebu pengen jadi penyiar radio dan harus di radio itu, nggak bisa enggak pokoknya. Kalau enggak usah. Ternyata nggak cukup umur. Udah lupa dong mimpi masih anak SMP. Iya. Terus udah SMA udah mulai sibuk, kuliah juga udah mulai sibuk kan, pengalaman baru. Jadi terlupakan. Udah lupa. Terus tiba-tiba ada teman yang bilang, coba deh, mereka lagi buka pendaftaran. Why don't you try? Padahal udah lupa, Fon. Jadi ini kan kita mempunyai kemiripan cerita yang kurang lebih sama, walaupun kontennya berbeda ya. Iya. That's amazing. Jadi emang nggak langsung lo bisa cari, kadang-kadang ada orang juga yang dikirim sama Tuhan untuk membantuin kita. Betul. Lanjut, Tuhan. Terus bantuan Tuhan itu kan apa ya? Beda-beda ya jalannya. Yang penting itu kita terbuka aja. Kita terbuka. Open minded itu modal banget sih. Karena kita nggak pernah tahu. Dan ya itu, Mas, semuanya gelap. Semuanya sepertinya gelap. Tapi melangkah aja deh. Melangkah aja dan pasti Tuhan kasih jalannya. Aku selalu percaya itu. Jadi kalaupun sepertinya stuck, sepertinya nggak ada jalan keluar, hopeless, clueless gitu ya. Yakin aja, bergerak aja gitu. Dan pastinya open minded aja. Supaya kita bisa nangkep sign dari semesta. Bisa nangkep tanda-tanda dari Tuhan. Karena Tuhan bicaranya lewat banyak hal. Iya. You're very spiritual. Sepertinya makin nambah usia, saya makin ke arah spiritual deh, Mas. Karena itu yang mendekatkan saya lebih dekat lagi pada Tuhan dan pada semesta lah gitu. Iya. Kan waktu jadi asesor, kan kita lihat ya, sekarang banyak banget orang-orang mau menampilkan dirinya di sosmed. Dan ini dari kacamata saya ya, Fon. Iya. Ngeliat jadi kayak ngajarin ini, ngebilangin ini, nunjuk-nunjuk gitu-gitu.
Ya itu kan punyanya mereka, nggak apa-apa. Kita kan nonton aja ya, ngeliatin. Oh gini, oh gini, oh gini, oh gitu gitu. Terus mereka juga melakukan berbagai macam interaksi, termasuk talk show kayak ngobrol kayak kita gini kan, gitu. Dan berbagai macam bentuknya juga, gitu. Dirimu adalah mempelajari dan mempunyai sertifikasi sebagai seorang asesor. You have that skill untuk digging up, untuk gali. Kan interviewer datang mau digali, digali, terus si interview dari rumah udah nyiapin dong. Nih oke, second question, plan B, plan C. Kalau dia nanya ini, gue akan nyiapin ini, gue pakai baju warna biru muda biar kelihatan lebih tenang, dan itu kan mereka mikirnya gitu. Terus asesor udah punya strateginya sendiri kan. Terus begitu sampai di tempat, teknik-teknik itu yang digunakan oleh para profesional seperti dirimu waktu itu. Boleh dong berbagi, gimana sih caranya biar mereka itu yang melakukan interview, kan interview bukan cuma dalam konteks formal kan, informal. Betul. Kan kita bisa dapetin berbagai macam informasi atau insight dari mereka. Apa sih basic knowledge-nya, Fon? Untuk interview ini kaitannya. Yes, interviewing teknik. Oke. Kalau kita bicara teknik interview itu akan panjang banget, Mas, dan banyak sekali literatur yang bisa kita pelajari lah gitu. Tapi sebenarnya kalau buat saya yang paling basic itu adalah mendengarkan. Listening to other people. Kita sebagai pewawancara pasti punya sekian banyak teknik, punya daftar pertanyaan. Abis ini saya mau nanya ini, saya akan gali ini. Tapi terkadang ya, kita suka lupa mendengarkan apa yang dibawakan oleh si yang kita ajak bicara ini. Kita sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Abis ini saya mau nanya ini. Jadi kita lupa bahwa kita lagi berhadapan dengan siapa. Karena kadang-kadang apa yang dibawakan oleh yang kita wawancara itu banyak sekali yang bisa digali dari situ. Kita bisa dapat banyak hal dari apa yang dia sampaikan. Mungkin daftar pertanyaan kita jadinya nggak sesuai. Betul. Tapi kita dengan kita mendengarkan, kita present aja, hadir aja, dan benar-benar ngikutin kemana dia informasi yang dia sampaikan. Nanti akhirnya informasi itu, wawancara itu akan berkembang dengan sendirinya. Kita akan banyak sekali dapat informasi dari mendengarkan tadi. Jadi itu yang kita suka lupa. Jadi kita sibuk sama pertanyaan apa gitu yang harus kita tanyakan, kita lupa sama yang ada di depan kita. So it's safe to say the art of listening skills is to hold on, to take control. Biarkan mengalir aja sih, Mas. Yang penting dengerin, dan kita tahu kan sebagai interviewer kita tahu apa yang mau kita tanya, arahnya kita tahu. Jadi basicnya adalah mendengarkan dulu. Kita harus kontrol diri kita untuk jangan juga terlalu banyak control, right? Betul, jangan juga kita yang jadi menguasai menguasai itu justru. Nah, saya sering sekali tuh mengikuti entah semacam interview, podcast atau apapun, kok lebih banyak ngomong yang menginterview ya gitu. Padahal kan kita mau menggali lebih banyak yang di interview ini ya gitu. Itu sih ada semacam kontrol diri untuk tahan dulu ego. Berikan kesempatan kepada yang ada di hadapan kita. Karena justru dengan kita mendengarkan kita dapat banyak. Kalau kita banyak cerita, kita hanya mengulang.